Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara membuat kalkulator sederhana pada Android. Kalkulator ini akan memiliki operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pertama kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Saya buat namanya kalkulator. Untuk pertama saya akan ganti themesnya terlebih dahulu karena ini gelap, jadi saya ingin tampilannya menjadi warna putih. Ini hanya tampilannya di dalam editor. Jadi kalau kita jalankan, dia hasilnya masih mengikuti themes bawaannya. Begini. Jadi untuk mengatasi ini dan agar ini sama, cukup buka di sini aja. Di style, ini dihapus saja atau dijadikan tanda komentar. Dan ini light dark action bar. Coba jalankan lagi. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Jadi di sini nanti ada memiliki edit text. Kalau pada kalkulator secara fisik kita anggap itu sebagai layarnya. Untuk angkanya dan operasinya akan kita gunakan menggunakan tombol. Agar tombolnya tertata rapi, kita akan membuat sebuah tabel layout untuk tempat tabelnya. Masukkan sebuah edit text. Ini saya buat tipe number. Jadi untuk number ini dia hanya mengenali angka. Karena kita menggunakan constraint layout, jadi kita harus atur posisinya. Si edit text ini akan kita buat dia ketergantungan terhadap si text view. Caranya seperti ini. Tarik ini. Oke. Jadi kemanapun text view-nya posisinya dia akan mengikut. Kalau untuk edit text bebas. Misalnya kita buat minggir gini, dia akan posisinya tetap di pinggir. Oke. Untuk membuat ini tengah, pastikan di sini jadi 50. Kemudian untuk buttonnya kita buat layout, masukkan sebuah tabel layout. Oke, posisi pertama seperti ini, tidak apa-apa, kita masukkan button terlebih dahulu ke dalam. Kalau dari si tampilan ini tidak bisa masuk, bisa dilakukan dari sini, dari komponen tree-nya. Untuk tabel row ini saya hapus saja terlebih dahulu. Nah, di sini dia hasilnya masih jelek. Ini atas tarik ke bawah ini, otomatis dia ke bawah. Ini tarik ke sini. Jadi si table layoutnya ini akan ketergantungan terhadap si edit text. Sementara si edit text ketergantungan kepada si text view. Nah, kemudian untuk layout width-nya buat wrap content. Kemudian untuk head-nya buat wrap content juga. Kemudian ini tarik ke bawah. Untuk melihat ini, bagaimana sebenarnya tampilannya si view ini, boleh dilihat dengan blue screen-nya. Di sini si tabel layout bisa kita naikkan ke atas seperti ini.
Kemudian untuk edit teksnya bisa kita naikkan juga, ini buat jadi 8. Kemudian untuk text view-nya ke atas itu buat 8. Oke, sudah pas. Perhatikan di sini text view itu kena dia langsung ke ujung. Jadi ini bisa dihapus saja. Edit text itu ada ke atas. Nah, kemudian lihat double row. Oke, ini dia ada ke atas ke sini. Jadi untuk text view terhadap bawah layar itu ditentukan dari edit text ini ke sini, kemudian table layout ke edit text. Nah, table layoutnya lah yang menutup di bawah. Kita uji coba untuk tampilannya. Dia tetap di tengah dan di atas. Jadi ini adalah salah satu kelebihannya si constraint layout. Ini saya copy. Ini button 0. Saya buat di sini angka 0. Ini button 1, angka 1, begitu seterusnya. Pada akhirnya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini 0. Ini saya buat button 0. Ini clear, saya buat button clear. Di sini clear dan di sini button tambah, button kurang, button bagi, dan button kali. Nah, perhatikan di sini kosong. Ini sebenarnya ada sebuah button di dalam, button hide, tetapi saya buat visibility-nya ini invisible. Ini agar kelihatan rapi aja. Dan untuk ini saya buat edit text layar. Kemudian di sini saya buat teksnya kalkulator sederhana. Untuk layoutnya sudah siap, kita akan membuat programnya. Pertama, kita deklarasikan sebuah edit text. Kemudian button. Untuk operasinya saya buat button lagi. Dan tadi ada sebuah button clear. Saya buat sebuah method init. Ini untuk inisialisasinya, jadi agar nanti si programnya kelihatan rapi. Kemudian untuk masing-masing buttonnya saya buat on click-nya. Di sini dia meminta implement untuk on click listener-nya.
Untuk angka sudah selesai, kemudian untuk operasinya. Dan untuk button clear. Kemudian kita akan bermain di on click-nya. Nah, misalnya kalau dia diklik di button 0, berarti di layar akan ditampilkan 0. Berarti edit text layar dot set text 0. Dan misalnya 1, edit text 1. Untuk ini saya akan coba jalankan terlebih dahulu. Nah, saya klik 0, muncul 0. Kalau 1, 1. Nah, bagaimana kalau dimasukkan 10? 1, 0. Nah, tidak bisa. Jadi untuk tekniknya ini berarti si teks sebelumnya, misalnya ini saya klik 1, 1 ditambahkan dengan 0. Nah, berarti di sini misalnya saya buat edit text layar dot get text tambah 0. Memastikan tidak ada spasi, buat trim. Kemudian ini juga saya buat begitu. Tapi ini tambah 1. Jalankan lagi. Kosong 1. Nah, otomatis dia ada bertambah. Oke, begitu selanjutnya sampai 9. Ini juga saya ubah. Oke, untuk angkanya sudah bisa berjalan dengan baik. Sudah sesuai. Kemudian untuk operasinya, ini saya buat button kliknya. Untuk button clear berarti di sini si edit textnya kita kosongkan. Dot set text kosong. Kita coba untuk button clearnya. Oke, dia jadi kosong. Untuk tambah, di dalam kalkulator misalnya saya klik 1, itu ditambah di sini kita butuh sama dengan oke. Yang di hide tadi saya
buat visibility-nya menjadi visible, tetapi di sini saya ubah teksnya menjadi sama dengan ini button sama dengan. Oke, berarti kita akan deklarasikan lagi sebuah button di sini. Sini button sama dengan case air.id button sama dengan. Oke, misalnya 15 ditambah 8. Berarti ketika kita klik 15 tambah, nah ini otomatis terhapus. Berarti di sini edit text layar set text kosong. Begitu juga dengan kurang dan kali. Yang menjadi masalah adalah ketika kita klik misalnya 158, klik tambah, ini kan menjadi kosong. Nah, berarti nilai si 158 ini harus kita simpan ke sebuah variabel. Misalnya saya buat public aja, public static nilai sekarang. Oke. Nah, nilai sekarang ini saya buat inisialisasinya 0. Ini saya buat double aja karena nanti kita akan berhubungan dengan angka pembagian. Oke. Nah, berarti di sini nilai sekarang sama dengan double.parse double edit text layar .get text. Inilah yang akan menjadi nilai sekarang. Jadi ketika kita klik tambah, otomatis nilai sekarang itu akan berisi nilai sebelumnya, kemudian layar akan dikosongkan. Tetapi nilainya masih tersimpan di variabel nilai sekarang. Begitu juga untuk kali, bagi, dan kurang. Kemudian ketika kita klik 158 tambah, nah nilai sekarang sudah disimpan. Kemudian kita akan memasukkan nilai lagi 12 dan sama dengan. Nah, berarti ketika kita klik tanda sama dengan, berarti kita membutuhkan sebuah operasi lagi. Kemudian kita buat di sini operasi sekarang. Ini tipenya string. Berarti ketika dia tambah, operasi sekarang itu sama dengan tambah. Kalau kurang, ini berarti operasi sekarang kurang. Operasi sekarang sama dengan bagi. Oke. Ya, di sini berarti nilai sekarang sama dengan, atau saya buat variabel baru lagi, hasil.
Di sini kita akan melakukan decision. If operasi sekarang equals tambah, berarti hasil sama dengan nilai sekarang ditambah, ini saya buat double dot parse double edit text layar dot get text to string dot trim. Oh, hasilnya kita buat double aja. Oke, kemudian edit text layar dot set text hasil. Tampilkan hasilnya di edit text. Oke, kita coba jalankan. Misalnya ada 12 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, di sini ada 16,0. Si tipe datanya itu double, jadi dia otomatis dibuat 0. Nah, untuk mengantisipasi ini kita buat solusinya begini. Ini misalnya saya buat menjadi integer. Ini saya casting si hasil menjadi integer. Di sini dia menjadi tidak ada angka nolnya lagi. Tetapi kita akan menemui masalah jika nanti ada angka pecahan di angka yang di belakang koma tidak akan kelihatan. Jadi kita harus buat strateginya seperti ini. Ini saya buat di sini aja. Integer nilai temporary sama dengan hasil. Ini saya casting integer. Kemudian jika nilai temporary sama dengan hasil, kita asumsikan misalnya angka hasilnya di sini 2,1 misalnya. Nah, ketika dia di casting di sini menjadi nilai temp itu menjadi 2. Oke. Nah, kemudian dicek di sini apakah 2,1 sama dengan 2? Tidak sama. Oke. Nah, kalau tidak sama dia tampilkan aja di sini. Edit text hasil. Ini berarti ditampilkan hasil 2.1. Tetapi kalau dia nilainya sama, itu kita hapus si di belakang komanya. Berarti kita casting di sini. Oke. Nah, kemudian ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kasih tambah, kurang, bagi, dan kali. Ini kurang, ini bagi, ini kali. 14 ditambah 2 sama dengan 16,0. Oh. Sini yang harus kita casting, di sini yang tidak.
1 ditambah 2 sama dengan, ditambah 4 sama dengan, oke, misalnya saya bagi 4 sama dengan, oke, di belakang komanya masih ada. Oke, saya buat tambah 5 sama dengan, oke. Untuk pembagiannya sudah selesai, berarti saya coba untuk perkalian 4 sama dengan, oke. Ketika misalnya saya klik clear, tadi 27, saya tambah, misalnya 4 tambah 1 sama dengan 5. Misalnya saya clear, misalnya saya buat 4 sama dengan, ini masih ada hasilnya 8 seharusnya. Kalau sudah clear itu 0. Jadi untuk pertama, kesalahan tadi kalau diklik tambah kurang, kalau angkanya tidak ada dia error. Untuk clear seharusnya nilainya menjadi kosong. Berarti untuk pertama, untuk clear ini menjadi nilai sekarang sama dengan 0. Kemudian saat diklik tambah atau kurang, dia menjadi ada yang error. Jadi di sini kita cek if edit text layar.getText to string.trim equals empty. Ini kita buat return aja. Kita buat misalnya toas, angka harus diisi. Length.show. Oke. Nah, jadi fungsi si return ini ketika dia menemukan angka tidak diisi, dia akan menampilkan toas dan langsung di return. Jadi langsung dibalikkan ini tanpa dilakukan eksekusi selanjutnya. Misalnya 1, 5 tambah 2 sama dengan, oke. Ini masih normal. Misalnya saya clear, saya buat tambah, oke, angka harus diisi. Oke, misalnya